Ferry Rotinsulu, penjaga gawang utama, tidak tergantikan bagi Sriwijaya FC. Dan inilah dia line up Sriwijaya asuhan Kashar tadi. Ya, betul saja. Absennya Lim Jung Sik diisi oleh Ahmad Juprianto. Dan juga kita lihat di sana bagaimana Siswanto yang bermain sedikit agak ke depan, melebar sektor sayap dengan formasi 4-3-3 atau juga tepatnya 4-2-3-1. Tim tamu PSAP Sigli, asuhan Jesse Mustamu. Ya, kita masih menunggu bagaimana kemampuan dari tim promosi ini bisa merespons permainan tim tuan rumah dengan Abu Bakar dan Kamara di lini depan yang diharapkan bisa mendobrak 5 kali clean sheet. Penting dipimpin oleh wasit muda yang sedang naik daun, Torik, yang sudah memimpin beberapa partai penting. Dan inilah dia mitra sepak bola kick off babak pertama. Langsung dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, di mana tekanan pertama diambil oleh tim tamu PSAP Sigli yang menyerang dari sisi sebelah kanan menuju kiri layar kaca Anda dengan kostum putih-putih. Tim tuan rumah seperti biasa menyerang dari kiri ke kanan dengan kostum kebesaran mereka, kuning-kuning dengan sedikit warna merah marun. Thierry Gattuso melebar kepada Supari dengan potongan rambut barunya. Kita melihat di layar kaca kerjasama dengan Ponario tadi. Ridwan terlepas dari kendali Firman Utina, dapat diamankan oleh Song Yong Lee tadi. Serangan pertama dari Sriwijaya FC, lepas bola di lini tengah, dikuasai oleh Ferry Komul dengan baik, melebar ke sisi sebelah kiri, dikuasai Sukman Swipe. Sebuah serangan balik coba dibangun oleh Sigli. Through pass yang terbaca oleh Ridwan dengan sangat baik. Sebuah break melalui transisi coba diperagakan oleh anak-anak Sriwijaya FC. Kondisi yang tentunya harus diperhatikan oleh seluruh punggawa PSAP Sigli. Abu Bakar Bah berikan bola kepada Ihwani Hasanuddin, salah satu penampil terbaik bagi Sigli di musim Indonesia Super League kali ini. Menarik Yuki untuk melihat Siswanto yang dipercaya untuk mengisi posisi Hilton Morera. Iya, betul sekali. Merupakan substitut yang boleh dibilang mahal karena sudah mencetak 3 gol sejauh ini. Walau menit bermain dirinya tidak terlalu lebih banyak pada musim ini. Gagal dikuasai Firman Utina, terpotong tadi oleh pergerakan dari Stembiso. Thierry Gattuso, umpan pendek, berikan bola kepada Ahmad Juprianto yang juga mengisi posisi yang cukup baru baginya tentunya, walaupun sudah bermain di posisi itu ketika Sriwijaya ditangani oleh Ivanko Kolev. Suasana dari bench Sriwijaya FC, perbincangan terjadi di sana. Ya, inilah pelatih Kashar tadi yang sekarang dijuluki oleh Pep Kas oleh Firman Utina dan kawan-kawan karena kemampuannya meracik tim Sriwijaya demikian mumpuni pada musim ini. Menurut Anda Yuki, apakah menjadi rahasia seorang Kashar tadi sehingga permainan Sriwijaya FC begitu luar biasa dengan sepak bola khas, menyerang dan passing pendek? Tentunya ini sebuah prestasi yang luar biasa sebagai seorang pelatih Kashar tadi. Ada statement menarik dari Mr. Presiden Ponario Astaman yang mengatakan bahwa Pep Kas adalah tipe pelatih yang sangat cair dengan para pemain, memberikan kebebasan timnya untuk melakukan improvisasi, tidak banyak mendoktrin para pemain untuk harus bermain seperti apa, tapi memberikan kebebasan mereka. Karena secara umum memang ini merupakan pemain-pemain nasional yang berkumpul di sini, sehingga mudah saja bagi Pep Kas yang bisa memberikan kebebasan sehingga para pemain menemukan identitasnya, menikmati pertandingan. Itulah kuncinya sebetulnya dari racikan Kashar tadi musim ini. Kembali ke lapangan. Gagal tadi Ferry Komul memberikan umpan. Sebuah long pass yang menjadi senjata rahasia dari Sriwijaya FC ditujukan kepada Keith Kayamba Gams, memasuki kotak penalti dari Sigli kali ini. Masih gagal dan dapat diantisipasi oleh Stembiso tadi. Sebuah upaya dari Keith Kayamba Gams untuk memberikan ancaman. Ferry Komul salah umpan tadi. Sebuah through pass cukup berbahaya kali ini Siswanto. Keith Kayamba Gams, oh sayang sekali tidak bisa memanfaatkan peluang yang sudah terbuka tadi di kotak penalti PSAP Sigli, di luar karakter atau kebiasaan seorang Keith Kayamba Gams yang selalu menakutkan. Iya, sulit untuk dipercaya Adi dan juga pemirsa bagaimana umpan yang sangat memanjakan dari Siswanto. Kayamba dengan tidak biasa dia melakukan sepakan yang terlalu ambisius. Kita lihat meski sebetulnya placing pun sudah cukup untuk bisa menaklukkan penjaga gawang M. Sabani. Mungkin dia masih perlu beberapa menit lagi untuk menjadi lebih panas Adi. Sudah cukup tegang kita lihat pelatih Jesse Mustamu berbincang dengan Arman. Dua
Punggawa yang memiliki otak yang saya pikir sangat luar biasa untuk membangun sebuah tim kecil seperti Sigli ini. Iya, dan JC tentu sebagai mantan pemain Surabaya bersama Mitra maupun Persebaya sangat berpengalaman. Dan kembali sebuah upaya dari Keith Kayamagams. Mencoba mencolong tadi di sisi far post ketika Sabani, penjaga gawang Sigli, sedikit out of position. Tidak boleh melakukan kesalahan para pemain Sigli. Kesalahan kecil saja bisa menjadi bahaya karena kita tahu agresivitas Sriwijaya begitu luar biasa. Dan ini bagaimana Gams masih belum jelas apakah ingin melakukan syuting langsung atau mengirimkan umpan. Keith Kayamagams yang pada malam hari ini tidak berduet dengan Hilton Morera. Nampaknya memimpin line penyerangan seorang diri dibantu oleh Siswanto dan Ridwan, yang berfungsi sebagai dua pemain yang masuk dari second line. Ada sebuah sikutan tadi nampaknya dari Abu Bakar Bah. Ya, menarik melihat bagaimana Abu Bakar Bah lebih banyak turun ke bawah membantu pertahanan. Juve, Ahmad Juprianto, pendek kepada Ponario Astaman. Terbaca tadi, bola dikuasai oleh Sekou Kamara kali ini. Mencoba memberikan umpan through pass tadi. Ada sebuah pelanggaran oleh Thierry Gattuso nampaknya dilakukan terhadap Indra Gunawan. Agak terlambat tadi umpan dari Kamara kepada Indra. Meski Indra sebetulnya sudah membuka ruang, tapi umpan yang terlambat sehingga akhirnya terjadi kontak fisik antara Gattuso dan juga Indra. Ya. Indra Gunawan, pemain baru juga yang memperkuat PSAP Sigli di putaran kedua ini, diambil dari PSIM Yogyakarta. Memiliki pergerakan yang sangat mobile dari lini tengah untuk membantu penyerang Sekou Kamara tentunya. Ferry Komo, tendangan kaki kanannya acap kali memberikan ancaman terhadap lini pertahanan tim lawan. Dan kali ini Ferry Rotinsulu harus berhati-hati tentunya. Pagar hidup coba dibangun oleh Ferry tadi, terdiri dari Keith Kayamagams dan juga Firman Utina. Ferry Komo, tembakan langsung yang belum mengancam gawang dari Sriwijaya FC, dipantau dengan baik oleh Ferry tadi. Terjadi deflection sepertinya, sehingga kita lihat bagaimana ya ada deflection tadi. Ya. Mayadi sepertinya mengenai punggung Mayadi. Menjalankan tugasnya dengan baik. Pagar hidup dari jaga gawang Ferry Rotinsulu. Sebuah umpan far post tadi terbaca oleh Thierry Gattuso. Belum berakhir tekanan dari PSAP Sigli. Tembakan langsung, lempar ke dalam. Kredit tersendiri bagi tim PSAP Sigli yang nampaknya bermain tanpa takut dan meladeni serangan demi serangan dari Sriwijaya FC. Betul, yang dibutuhkan oleh mereka adalah lebih cepat ya dalam melakukan counter. Dan harus sigap dan cermat. Umpan menuju kotak penalti terbaca lagi-lagi oleh Thierry Gattuso. Belum berakhir kali ini Sukman swipe. Kontrol yang cukup cermat dari Abu Bakar Bah. Stembiso. Play on tadi. Challenge dari Ponario dan sebuah umpan yang sangat cantik kali ini ditujukan kepada Ridwan, ditempel oleh dua pemain termasuk juga di sana Sung Yong Lee. Umpan crossing maksudnya dari Firman Utina. Terlalu panjang tadi. Ya, kita lihat tadi bagaimana dalam satu momen saat Sigli menguasai bola dan mereka kehilangan, langsung saja counter dari Sriwijaya begitu membahayakan. Inilah yang saya tadi katakan, harus berhati-hati betul para pemain PSAP agar tidak boleh kehilangan bola di Magic Square, karena di sanalah kekuasaan para pemain Sriwijaya dalam mengembangkan serangan. 10 hingga 15 menit pertama. Pertandingan babak pertama menjadi momen yang sangat penting untuk tim PSAP Sigli menjaga agar gawang mereka tidak kebobolan. Ciri khas dari Sriwijaya FC adalah selalu menciptakan gol cepat apabila mereka berlaga di Stadion Gelora Sriwijaya ini. Firman Utina dengan back heel tadi. Lagi-lagi terbaca oleh Stembiso. Clearance dari Sukman swipe yang tidak maksimal. Memberikan lemparan ke dalam bagi tim tuan rumah, Supardi. Umpan pendek pada Firman Utina. Lagi sebuah back heel menjadi opsi seorang Firman kali ini. Terlepas Keith Kayamagams. Dan lagi-lagi dengan kontrol yang cukup baik tadi, namun tidak bisa melepaskan tembakan langsung menuju gawang dari Sabani. Ya. Apa yang terjadi? Sudah lebih dulu tertangkap offside. Betul.
Wasit Torik mengangkat tangan tanda adanya sebuah pelanggaran dari Keith Kayamba Gams, mungkin offside ataupun handball. Dari tayangan ulang tadi Adi sepertinya masih onside. Betul. Ya? Onside dan tidak handball tadi. Betul. Menurut tayangan ulang, keputusan yang cukup menarik dilakukan oleh wasit muda Torik. Artinya sudah ada 2 peluang emas yang harusnya bisa menjadi gol lewat Kayamba, gagal. Ini benar-benar bukan karakter Kayamba yang sesungguhnya. Play on, bukan sebuah pelanggaran dari Stan Biso. PSAP Sigli coba membangun serangan balik cepat kali ini dari kaki Abu Bakar Bah, pemain asal Sierra Leone. Walaupun baru bermain pada 2 partai, sudah menciptakan 2 gol. Terlepas kali ini Sekou Kamara. Sukman Swipe, kontrol yang sangat baik dari Sukman Swipe. Ferry Como menjadi otak serangan bagi PSAP Sigli. Melebar kali ini, berikan bola kepada Ikhwani Hasanuddin. Lempar ke dalam bagi Sigli. Sentuhan terakhir tadi oleh Jamie Coyne. M. Ali sangat baik melewati kawalan dari Ridwan tadi. Ferry Komul terlepas kali ini. Thierry Gattuso sangat cepat pergerakan pemain yang satu ini, melepaskan kembali sebuah counter cepat. Keith Kayamba Gams dan terlepas Gattuso. Sangat cemerlang apa yang terjadi di lapangan, sebuah aksi fenomenal. Thierry Gattuso membuka keunggulan bagi Sriwijaya FC. Jeger 1-0 unggul atas PSAP Sigli. Ya, sebuah skema yang sebetulnya sangat sederhana, sangat textbook. Dan untuk sekian kalinya improvisasi menjadi sebuah modal penting bagi Sriwijaya. Thierry Gattuso tanpa pengawalan seorang bek tengah tiba-tiba datang dan berada di kotak 16, memberikan, mengkonversi assist dari Keith Kayamba menjadi gol. Kita lihat bagaimana kompaknya permainan Sriwijaya. Kita lihat maksudnya mungkin kepada Siswanto, tapi di saat bersamaan datang Gattuso untuk menyempurnakan umpan yang begitu tanggung. Dan juga ada kekurang cermatan dari penjaga gawang M. Sabani. Sebuah serangan counter attack yang sempurna diawali dari kaki Gattuso yang keluar dari daerah pertahanannya. Langsung membuka dan mengobrak-abrik pertahanan dari PSAP Sigli. Dan dengan kerjasama dengan Keith Kayamba Gams memberikan kembali bola kepada Gattuso yang tidak dimartani dengan sentuhan first touch. Finishing yang begitu mematikan membuat Sriwijaya FC kali ini unggul 1-0. Dan kembali sebuah gol cepat mereka ciptakan. Dan ini dia berbahayanya Sriwijaya FC apabila sudah menemukan 1 gol pembuka. Kembali terlepas Keith Kayamba. Oh, hampir saja tadi. Beruntung ada sebuah sliding tackle yang sangat penting. Ya, dilakukan di lini pertahanan tadi. Sudah mulai kacau Adi, pertahanan dan juga koordinasi para pemain PSAP menyusul gol yang tadi dicetak oleh Thierry Gattuso. Supardi dapat diamankan oleh M. Ali kali ini. Ponario Astaman. Game plan dari Kas Harta tadi nampaknya berjalan dengan sempurna, di mana mereka sangat menginginkan gol cepat terjadi di posisi 10 menit awal babak pertama melalui kaki Thierry Gattuso. Sriwijaya kali ini unggul dan kembali sebuah crossing ditujukan kepada Keith Kayamba Gams tadi. M. Ali, Ikhwani Hasanuddin, umpan jauh ke depan. Kamara yang dituju lagi-lagi tidak sempurna dan cukup sulit bagi Sekou Kamara beroperasi seorang diri untuk menekan duet Gattuso dan juga Jamie Coyne. Mahyadi Panggabean. Apakah terlepas seorang Keith Kayamba Gams? Offside terlebih dahulu nampaknya. Lagi-lagi UK, pergerakan liar dari Keith Kayamba Gams. Betul. Sama sekali tidak bisa dideteksi dan dibaca oleh lini pertahanan PSAP Sigli. Kita lihat bagaimana dalam tayangan ulang. Iya, memang sudah lebih dulu offside. Ya. Inilah kelebihan dari Kayamba, bagaimana visi bermainnya sangat matang sekali sebagai pemimpin sekaligus sebagai goal getter. Ya. Satu kelebihan yang tidak dimiliki tim-tim lain. Umpan yang lagi-lagi tidak bisa ditujukan kepada Sekou Kamara. Menjadi masalah tersendiri tentunya bagi tim tamu PSAP Sigli. Supardi. Umpan kembali ke belakang, Gattuso. Ahmad Juprianto berikan kepada Jamie Coyne. Center back Australia langsung memberikan umpan jauh yang sangat terukur lagi-lagi, luar biasa. Sebuah passing range dari Jamie Coyne, umpan terobosan Ridwan tadi. Oh, sayang sekali.
Salah pengertian dengan Firman Utina. Iya, kita lihat maksudnya sudah benar. Tapi umpan dari Firman terlalu deras. Permainan diagonal passing, kemudian kombinasi 1-2 sentuhan ini betul-betul menjadi sangat cair bagi permainan Sriwijaya, membuat siapapun lawan menjadi sulit untuk bisa mengantisipasinya. Betul sekali. Di awal pertandingan, maksud dari Jesse Mustamu memainkan hampir 5 gelandang di sana untuk mematikan setiap gerak-gerik dari lini tengah Sriwijaya, nampaknya tidak berhasil. Di mana lagi-lagi kesalahan sendiri, terlepas Firman Utina kerjasama dengan Keith Gams melebar kali ini. Siswanto, tembakan langsung dari Siswanto, beruntung masih dapat dihalang-halangi tadi, nampaknya oleh Ferry Komul. Ya, semakin dekat saja akan gol kedua lahir. Iya. Karena begitu terbuka sekali pertahanan dari PSAP. Dan lagi sebuah umpan tadi, beruntung masih terlalu dekat dan mudah dibaca oleh penjaga gawang Sabani. Penjaga gawang yang dipercaya untuk menjaga gawang PSAP Sigli sejak awal putaran kedua, menggantikan tentunya Fahrul Rozi. Mahyadi Panggabean, Jamie Coyne meninggalkan posnya dan mencoba membantu penyerangan. Siswanto kali ini gagal kuasai bola. Song Yong Lee dan juga Ihwani Hasanuddin coba keluar dari tekanan para pemain SFC. Abu Bakar Bah, Ferry Komo, kerjasama yang kembali tidak apik. Umpan terlalu panjang tadi dari Ferry Komo. Harus bekerja keras tentunya Ferry mengawasi pergerakan baik dari Ponario maupun Firman Utina. 16 menit berlalu. Untuk sementara tim tuan rumah Sriwijaya FC unggul dengan sebuah gol yang diciptakan oleh Thierry Gattuso. Gol ketiganya musim ini, salah satu back yang cukup produktif. Ridwan Gattuso, sangat sulit UK bagi PSAP Sigli untuk menjalankan plan permainan mereka dengan tidak bisanya mereka menguasai ball possession. Ya, perbedaan kualitas individu dari setiap lini juga sudah menunjukkan bahwa sulit bagi PSAP bisa mengimbangi, bahkan sekedar mengimbangi. Kita lihat tidak ada ancaman-ancaman berarti ke pertahanan dari Sriwijaya yang dikawal oleh Thierry Gattuso maupun juga Coyne. Mereka juga bertahan dengan sangat tanggung, tidak melakukan pressure. Dan saat mereka mendapatkan bola pun counter attack mereka tidak berjalan cepat dan mudah sekali untuk dipatahkan oleh para pemain tengah dari Sriwijaya. Namun kita harus ingat bahwa PSAP Sigli memiliki beberapa catatan pada partai away yang sangat menarik, di mana mereka berhasil menahan tim kuat seperti Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat dan juga Persiba Balikpapan dengan skor 1-1 kala itu. Ferry Komo kembali mudah terbaca dan dipotong oleh Mahyadi Panggabean. Begitu cepat langsung merubah menuju penyerangan dengan terciptanya katup-katup di sisi pertahanan PSAP Sigli. Mahyadi Panggabean. Umpan ditujukan kepada Firman Utina. Namun nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan tadi. Sepak pojok. Harus memberikan instruksi dengan baik. Kita lihat penjaga gawang Bani pada 4 pemain bertahan yang acap kali selalu mendapatkan tekanan baik dari penyerang maupun second line Sriwijaya FC yang selalu aktif membantu penyerangan. Ada Ahmad Juprianto, Ridwan dan juga Jamie Coyne di sana untuk menyambut umpan sepak pojok ini yang dituju oleh Jamie Coyne. Nampaknya sudah terjadi sebuah pelanggaran terlebih dahulu di dalam kotak penalti. Keith Gams dan Stembiso terlibat dalam perseteruan tadi. Sebuah partai yang sangat penting UK bagi Sriwijaya FC apabila mereka mampu meraih 3 angka untuk menjauhkan diri dari ancaman Persipura Jayapura yang sejauh ini masih berada di peringkat kedua, namun sudah memainkan 2 game lebih banyak. Dan terakhir mereka takluk dari Pelita Jaya Karawang tentunya. Ya, dan semakin memudahkan saja
upaya atau juga ambisi dari Sriwijaya FC untuk menjadi juara musim ini. Bagaimana mereka begitu safety sekali dari setiap pertandingan dalam mengumpulkan pundi-pundi poinnya. Bahkan saya mencatat bagaimana mereka mampu meraih 3 partai away dengan angka penuh. Ya. Di 3 away terakhir mereka melawan Deltras, Persisam dan juga Mitra. Umpan jauh kepada Ridwan, men-set up Keith Kayambagam sekali ini. Berikan bola kembali kepada Ridwan, ancaman selalu diberikan melalui kaki Supardi dan juga Ridwan. Sayang sekali, terlepas dari kontrol seorang Supardi tadi, bola sudah meninggalkan lapangan. Goal kick bagi PSAP Sigli. Abu Bakar Bah diberikan kepada Ahmad Juprianto, kontrol yang sangat apik dari Abu Bakar, berikan bola kepada Ferry Como, namun lagi-lagi salah umpan. Thierry Gattuso, Ridwan kali ini umpan pendek kepada Firman Utina, begitu menikmati permainan mereka, kerjasama yang sangat apik dan begitu cair antar lini, namun sayang sekali penguasaan yang kurang cermat dari Firman tadi memberikan possession bola kepada PSAP Sigli. Ikhwani Hasanuddin, wingback kanan yang kerap kali membantu dalam posisi overlap bagi Sigli. Ferry Como, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Siswanto. Wajah tegang dari Jesse Mustamu di pinggir lapangan memberikan instruksi kepada anak asuhnya. Satu kesalahan tadi melepaskan seorang Thierry Gattuso di posisi yang cukup bebas dan dengan sangat apik membuat sementara Sriwijaya FC unggul dengan 1 gol. Datang kembali sebuah serangan kali ini dari kaki Supardi. Begitu dominan posisi sebelah kanan dari Sriwijaya FC, selalu memberikan ancaman demi ancaman terhadap lini pertahanan Sigli. Mahyadi, Ahmad Juprianto menggantikan posisi seorang Lim Junsik. Siswanto ataupun Ponario Astaman. Firman Utina, penjauh ke depan, dimaksudkan kepada Ridwan tadi. Ferry Como, Indra melebar ke sisi sebelah kiri, namun lagi-lagi umpan yang tidak cermat dari Indra. Ponario Astaman. Sriwijaya FC coba membangun serangan dari posisi sentral kali ini, berikan bola kembali kepada Jamie Coyne, mantan pemain dari Sydney FC dan juga Perth Glory. Tidak cermat tadi umpan dari Ahmad Juprianto. Mulai sedikit mengendorkan serangan mereka, UK. Iya. Tampaknya Sriwijaya juga menunggu momen di mana PSAP melakukan kesalahan, baru mereka kemudian keluar menekan secara bergelombang. Ya. Kita lihat bagaimana mudah sekali pemain-pemain PSAP kehilangan ball position. Inilah yang harus diwaspadai betul. Dan kalau saja PSAP bisa menahan skor ini sampai paling tidak babak pertama, itu sudah sangat bagus, Adi. Ya. Di awal pertandingan, PSAP Sigli mampu untuk menyaingi permainan terbuka dan menyerang dari tim tuan rumah Sriwijaya FC. Namun setelah gol yang diciptakan oleh Thierry Gattuso, nampaknya langsung menggunakan dan menjalankan defensive mode. Ya, betul sekali. Praktis semua pemain berada di belakang center circle lapangan. Hanya menyisakan kadang-kadang Sekou Kamara sebagai lone striker di depan sana. Abdul Faisal, kembali umpan yang tidak cermat dan memberikan possession bola kepada tim tuan rumah. Siswanto kali ini sangat baik tadi, pengawalan dari Ikhwani Hasanuddin. Komplain mengenai tarikan terhadap jersey tadi seorang Ikhwani Hasanuddin tidak digubris oleh wasit Torik. Jamie Coyne yang sudah mulai maju meninggalkan posnya di center back untuk membantu penyerangan. Ahmad
Ahmad Juprianto, Supardi. Ridwan coba bekerjasama dengan Supardi tadi, mudah dan dapat terbaca dengan baik. Indra, Abu Bakar Bah dengan kecepatannya coba menekan lini pertahanan Sriwijaya FC. Bola masih dikuasai oleh Abu Bakar Bah dan sangat terisolir Juki, hanya seorang diri, tidak ada support dari rekannya tadi baik di sisi kanan maupun kiri lapangan. Oh, kembali terlepas. Keith Kayama Gams masih menguasai bola, namun kita lihat recovery yang sangat baik dari Stan Biaso. Sebuah turn dan nampaknya wasit tidak memberikan penalti. Walaupun sepintas terlihat adanya kontak tadi dengan seorang Stan Biaso. Ya, terlalu lama saya kira Keith Kayama dalam menggoreng bola di kotak penalti. Kembali sebuah kejadian yang cukup menarik perhatian. Dan semoga kita dapat menyaksikan replay dari sebuah peluang Keith Kayama Gams tadi. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Sung Yong Lee, pemain asal Korea Selatan yang memiliki tubuh yang tidak terlalu tinggi namun dipercaya sebagai center back Sigli. Dan ini dia tayangan ulang dari peluang seorang Keith Kayama Gams coba melepaskan diri dari kawalan Stan Biaso. Dan sesaat lagi ada momen yang sangat penting, klaim penalti dari Keith Kayama, dan jelas sekali kontak terjadi, standing foot dari Keith Kayama Gams tadi diambil dari Stan Biaso. Ya, tampak sekali Keith Kayama agak kesal. Dan dapat dimengerti mungkin kesalahan dari seorang Keith Kayama Gams karena dia juga merasa adanya sebuah kontak dari Stan Biaso tadi. Tembakan bebas dari posisi yang sangat berbahaya tentunya. Harus berhati-hati penjaga gawang Sabani. Dan tembakan langsung yang meninggi tadi belum mengancam gawang PSAP Sigli. Dilepaskan oleh Firman Utina, salah satu posisi favoritnya dari sisi sebelah kanan gawang Sabani tadi. Ini dia animo masyarakat Palembang yang begitu luar biasa, selalu setia mendukung tim Sriwijaya FC. Duel udara tadi, Ahmad Juprianto dengan dua pemain Sigli, salah satunya Abu Bakar Bah di sana. Siswanto hampir saja memberikan umpan. Kesempatan bagi Sigli untuk mencoba menekan pertahanan dari tim tuan rumah, Sung Yong Lee. Ya, kita lihat bagaimana supporting mereka sangat terlambat sekali ya, Di. Jadi dukungan antar lini tidak terjalin dengan sangat baik. Terputus antara lini tengah dan lini depan. Maka kita sering lihat bagaimana Kamara harus melakukan penetrasi sendirian tanpa ada support dari kedua sayap misalnya. Dan akhirnya mudah saja bagi pertahanan Sriwijaya untuk bisa mematahkan kemudian melakukan turnover. Mahyadi Panggabean bersama dengan Ponario Astaman. Kembali Mahyadi melewati Ikhwani Hasanuddin. Namun kita lihat luar biasa cara defending dari Ikhwani tadi. Tercolong, kembali peluang kali ini menusuk kotak penalti. Sayang sekali bola sudah meninggalkan lapangan tadi. Sebuah upaya dari Firman Utina. Kasar tadi tentunya belum puas dengan keadaan di lapangan. Timnya hanya unggul tipis 1-0 atas PSAP Sigli memasuki menit ke-28. Keith Kayama Gams diintercept tadi oleh Ferry Como, lempar ke dalam bagi Sriwijaya FC. Stan Biaso mengamankan lini pertahanan PSAP Sigli. Duel udara dan nampaknya pelanggaran tadi dilakukan terhadap Abu Bakar Bah oleh Ahmad Juprianto. M. Ali. Indra kembalikan bola kepada Ikhwani Hasanuddin. Kembali di bawah tekanan dua pemain, justru memberikan peluang bagi Sriwijaya FC membangun serangan Ya, tadi. betul sekali. Terlalu lama para pemain PSAP Sigli untuk membuka celah.
ketika temannya ataupun rekannya membuka ruang, maka pemain yang mendapatkan bola tidak segera mengirimkan umpan sehingga cepat saja ditutup kemudian oleh para pemain lawan. Supardi kali ini kembali terlepas Keith Kayabagams di dalam kotak penalti, namun sayang sekali kontrol dada yang kurang cermat tadi memberikan peluang bagi Bani untuk menangkap bola di kotak penalti. Berkali-kali umpan overhead yang dilakukan ataupun dilancarkan kedua sayap Sriwijaya ini selalu saja bisa menemui Keith Kayamba di kotak penalti dan selalu menjadi bahaya. Pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh Ponario terhadap Indra. Masih tergeletak di lapangan Indra Gunawan setelah mengalami gangguan tadi dari Ponario. Memegangi bagian telinga sebelah kanan. Malam yang sempurna di kota Palembang dengan full moon. Terlebih lagi tim tuan rumah untuk sementara unggul dengan 1 gol. Keluar dan langsung menyergap bola Ferry Rotinsulu. Iya, bisa dihitung dengan jari berapa kali Ferry menangkap bola. Masih minim tekanan bagi gawang Sriwijaya FC. Sejauh ini serangan bertubi-tubi berlangsung satu arah di lini pertahanan PSAP Sigli, Ferry Komul. Namun dengan satu serangan balik, PSAP Sigli bisa merubah nasib mereka tentunya pada malam hari ini. Sukman Swipe cukup terbebas kali ini. Abu Bakar Bah tidak bisa menggapai bola tadi dan sangat cepat Ferry Rotinsulu membaca ancaman terhadap gawangnya. Umpan jauh yang terlalu panjang tadi. Ikhwani Hasanuddin, PSAP Sigli coba membangun serangan dari lini sebelah kiri pertahanan Sriwijaya. Seku Kamara. Cukup berbahaya pergerakan Abu Bakar Bah. Dan nampaknya sebuah pelanggaran yang cukup sinikal harus dilakukan oleh Mahyadi Panggabean tepat di ujung kotak penalti. Ya, inilah yang seharusnya dilakukan oleh para pemain PSAP, berani bermain terupas, bola-bola kombinasi. Karena sejauh ini memang tidak banyak tekanan yang dilakukan oleh para pemain PSAP. Konfirmasi kartu kuning diberikan oleh wasit Torik kepada Mahyadi Panggabean. Cukup berbahaya pergerakan dari Abu Bakar Bah. Sama sekali tidak terdeteksi tadi. Dan harus dilanggar dengan keras oleh Mahyadi. Sebuah set piece yang harus sangat dimanfaatkan oleh PSAP Sigli untuk mencuri gol di babak pertama ini. Karena sangat minimnya peluang mereka dari open play, Bung Yuki. Betul sekali. Memang inilah yang harus dilakukan, lebih banyak mereka mendekati kotak penalti. Kalaupun mereka tidak bisa bermain open play, mereka bisa memaksakan terjadinya pelanggaran dan mendapatkan peluang dari free kick. Kaki kiri dari Sukman Swipe akan menunjukkan bola menuju kotak penalti. Ada Seku Kamara dan Abdul Faisal di sana. Sukman Swipe, sayang sekali. Justru tembakan langsung yang menjadi opsi seorang Sukman tadi. Padahal ada 3-4 pemain Sigli yang sudah memasuki daerah kotak penalti, termasuk juga Stembiso. Ya, keputusan yang terlalu ambisius saya kira. Dan jauh. Kita lihat menembak burung mungkin. Karena di sana masih banyak rekan-rekannya yang sangat siap untuk menerima umpan dari Sukman. Ponario Astaman, Jamie Coyne. Kembali long ball yang menjadi opsi bagi Sriwijaya FC yang sejauh ini belum berjalan dengan baik. Firman Utina, umpan pendek kepada Supardi. Peluang bagi Ahmad Juprianto untuk merangsek naik menuju lini pertahanan Sigli. Mentah di kaki Sung Yong Lee tadi. Abu Bakar Bah, otak dari setiap penyerangan Sigli. Dimulai dari kaki pemain asal Sierra Leone ini, Abu Bakar Bah, Ferry Komul. Faisal melebar kepada Ikhwani Hasanuddin. PSAP Sigli sudah mulai menemukan bentuk permainan mereka. Passing game mereka sudah mulai berjalan dengan rapi. Walaupun lagi-lagi seorang breaker yang sudah sangat berpengalaman dan begitu veteran, Ponario Astaman, membaca ancaman anak-anak Aceh ini. Sukman Swipe, Ferry Komul,
gagal dikuasai oleh Sekou Kamara. Lebih cepat tadi Ridwan membaca ancaman dari Sekou Kamara. Mahyadi Panggabean. Ponario Astaman, first touch yang cukup liar tadi. Dan nampaknya justru dilihat sebagai sebuah pelanggaran. Keuntungan bagi Sriwijaya FC. Harus berhati-hati Abu Bakar Bah agar tidak menarik perhatian wasit Torik untuk mengambil kartu kuning. Mahyadi, Ahmad Juprianto, Ponario Astaman. Sebuah no look pass tadi. Back heel kepada Supardi kali ini. Lagi-lagi sangat baik defending dari Stembiso. Mahyadi Panggabean mencoba membuka kembali lini pertahanan PSAP Sigli. Jamie Coyne kali ini. Tidak sempurna tadi. Iya. Maksud dari Jamie Coyne memberikan umpan kepada lini depan Sriwijaya FC. Kita lihat juga Sriwijaya tidak banyak lagi mendapatkan sebuah peluang. Meski sebetulnya PSAP tidak memberikan banyak perlawanan. Iya. Sangat fokus para pemain Sigli untuk tidak lagi kecolongan gol di menit-menit akhir babak pertama ini. Tidak menyisakan satupun pemain mereka di daerah pertahanan SFC. Abu Bakar Bah, Indra, Iya. menjalankan tugasnya dengan baik. Ahmad Juprianto. Kita lihat Indra mendapatkan tugas berat pada pertandingan malam hari ini. Dia harus betul-betul well moving di seluruh jengkal lapangan tengah yang sayangnya tidak mendapatkan support dari rekan-rekannya. Sung Yong Lee, clearance yang tidak sempurna. Ridwan kali ini memberikan sebuah terupas berbahaya kepada Firman Utina. Umpan yang sangat terukur Firman Utina. Terlepas kali ini dan hampir saja tadi menambah pundi-pundi gol bagi Sriwijaya FC dengan peluang yang sangat terbuka. Ridwan. Ya, kali ini tepat sekali posisi dari M. Sabani. Ketika M. Ridwan mendapatkan chance untuk melakukan shooting, Sabani tepat berada di depan bola. Improvisasinya sudah sangat baik sebetulnya dari para pemain Sriwijaya di kotak 16. Tapi kali ini memang tidak beruntung. Ya. Bermula dari umpan tarik Firman Utina tadi, sayang sekali. Sebuah upaya dari Muhammad Ridwan belum mampu menambah keunggulan Sriwijaya FC menjadi 2-0 pada malam hari ini. PSAP Sigli coba menjawab tantangan dari Sriwijaya FC, menambahkan agresivitas penyerangan mereka di akhir babak pertama. Kontrol yang sangat baik dari Sekou Kamara, one-on-one dengan Thierry Gattuso kali ini. Sekou Kamara, kembali salah pengertian antara Sekou Kamara dengan Indra Gunawan tadi. Jamie Coyne memulai serangan balik bagi Sriwijaya FC. Ponario Astaman dan kembali terlepas kali ini. Cukup terbuka Ridwan, sangat baik. Pembacaan ancaman dari penjaga gawang Sabani tadi. Dan nampaknya Ridwan sudah dalam posisi offside terlebih dahulu. Ya, sangat tipis sebetulnya Adi. Sangat tipis. Ya. Namun kalau kita lihat secara umum memang dimensi serangan dari Sriwijaya ini berbeda sekali ketika ada Hilton dengan tanpa Hilton. Kit Kayamba praktis lebih banyak harus membuka ruang dan menarik perhatian lawan. Berbeda misalnya kalau dengan Hilton masih ada di lapangan, maka konsentrasi lini pertahanan terpecah kepada dua pemain, Kayamba dan juga Hilton. Tapi kali ini praktis hanya Kayamba sendiri yang berusaha untuk melakukan improvisasi. Ya, support play dari Siswanto maupun Ridwan masih belum berjalan sesuai dengan keinginan Kasar tadi tentunya. Siswanto adalah memang pemain murni winger, jadi dia bukanlah pemain yang lebih banyak dekat dengan kotak penalti seperti halnya Hilton. Hilton walaupun di skema 4-2-3-1 juga ditempatkan sebagai winger, tapi dia lebih banyak mendekat dengan posisi dari Kayamba, sehingga Kayamba bisa bermain 1-2, berkombinasi pendek
di kotak penalti lawan bersama Hilton. Dan di sanalah kemudian muncul pemain-pemain dari second line, Firman, Ridwan. Sebuah true pass tadi dimaksudkan diberikan kepada Ridwan, namun lagi-lagi Stembiso Ntombela, central defender tangguh asal South Africa yang dimiliki oleh PSAP Sigli, membaca ancaman tersebut. Memasuki 6 menit terakhir babak pertama, cukup menarik di mana PSAP Sigli hanya kebobolan 1 gol dari ancaman yang bertubi-tubi diberikan oleh tim tuan rumah. Menuju tiang jauh, Jamie Coyne di sana, sebuah setup Siswanto. Sangat disayangkan dengan peluang yang terbuka lagi-lagi. Siswanto gagal memanfaatkan di depan mulut gawang Sabani tadi. Iya, sudah 2 kali Sriwijaya mendapatkan peluang yang sangat terbuka. Sebelumnya juga di awal permainan kita tahu bagaimana Kayamba juga melakukan syuting ke atas, dan kali ini giliran Siswanto yang sebetulnya enak sekali untuk bisa mengarahkan bola, tapi tembakannya yang terlalu keras justru malah melambungkan bola. Dalam posisi yang cukup terbuka di mulut gawang Sabani tadi. Sayang sekali tidak bisa memanfaatkan peluang emas bagi Sriwijaya FC. Seorang Siswanto tidak merubah skor, masih tetap 1 gol keunggulan bagi tim tuan rumah. Dan apakah Sriwijaya FC akan menyesali peluang demi peluang yang gagal mereka konversi menjadi sebuah gol? 2 kali shoot on the air dilakukan oleh 2 pemain Sriwijaya yang mestinya sangat diharapkan bisa mencetak gol, mengingat bagaimana rekor golnya seperti Kayamba dan juga Siswanto yang masing-masing sudah menyumbang 16 gol dan juga 3 gol. Iya. Thierry Gattuso berikan kepada Ahmad Juprianto. Ada sebuah perkembangan yang cukup baik diperagakan oleh anak-anak PSAP Sigli. Walaupun belum bisa menciptakan peluang di depan mulut gawang Ferry Rotinsulu. Ahmad Juprianto, Jamie Coyne melebar kali ini kepada Firman Utina. Coba melihat pergerakan dari Keith Kayamba Gams, dan nampaknya sepak pojok bagi Sriwijaya FC. Linesman tidak melihat adanya sebuah sentuhan tadi. Padahal tampak sekali ya di depan mata dari AW1. Tapi bagaimanapun wasit Torik tentu hanya mengikuti aba-aba dari asisten wasit 1. Flick header dari Abu Bakar Ba'ah, lebih dekat kepada Thierry Gattuso. Luar biasa determinasi ditujukan oleh Keith Kayamba Gams, namun sayang sekali tidak bisa memberikan umpan crossing yang mengarah menuju kotak penalti dari PSAP Sigli. Lagi-lagi diblok oleh Stembiso. Sepak pojok yang menjadi senjata bagi Sriwijaya FC, terutama dari kaki Firman Utina. Apakah dapat menambah pundi-pundi gol mereka malam hari ini? Lagi umpan yang sangat berbahaya, dan sayang sekali Ahmad Juprianto tadi. Ya, berkali-kali bola menabrak angin di atas mistar. Sepertinya memang ini bukan harinya bagi para pemain depan dari Sriwijaya. Atau masih menunggu 45 menit kedua. Andai saja Ahmad Juprianto melihat atau mendengar call dari Jamie Coyne tadi. Iya. Dalam posisi yang lebih baik sebenarnya untuk mengarahkan bola menuju gawang. Tidak mudah bagi Ahmad Juprianto menggantikan peran seorang Lim Junsik yang praktis tidak tergantikan di lini tengah Sriwijaya FC. Betul sekali. Dimensi permainan menjadi berubah antara Ahmad Juprianto karena karakteristiknya juga berbeda sekali dengan Lim Junsik. Mahyadi Panggabean. Keith Kayamba Gams coba berputar kali ini kerjasama dengan Firman Utina, baik sekali. Sebuah block header dari Sung Yong Lee tadi. Kembali bola dikuasai oleh anak-anak Sriwijaya FC. Laskar Wongkito mencoba menambah gol mereka menutup babak pertama ini. Memasuki menit ke-44, Ponario Astaman melebar ke sisi sebelah kiri, kali ini Mahyadi Panggabean. Sebuah umpan langsung, dan lagi-lagi bukanlah sebuah opsi sempurna bagi seorang Mahyadi. Mudah bagi Bani tadi mengamankan gawang dari Sigli. Seku Kamara
Kembali terlepas dari kontrol Ferry Komul. Sebuah peluang bagi Siswanto. Luar biasa cara bertahan dari Sung Yong Lee tadi, mengantisipasi serangan Sriwijaya FC. Pemain yang sejak putaran pertama tampil begitu stabil bersama dengan Stembiso Ntumbele. Terjadi benturan tadi antara Ahmad Juprianto nampaknya dengan salah seorang pemain Sigli. Kartu kuning karena adanya sikutan tadi dari Juve. Sebuah kerugian tentu saja bagi Sriwijaya, sudah 2 pemainnya mendapatkan kartu kuning. Sebelumnya adalah Mayadi Panggabean. Ya, harus banyak belajar saya kira. Pesan yang ingin disampaikan kepada Ahmad Juprianto sebagai gelandang bertahan dadakan, darurat boleh dibilang. Ini tayangan ulang masuk dari belakang dan jelas sekali ada sebuah gerakan tangan dari Ahmad Juprianto terhadap Abdul Faisal tadi. Dan persis berada di depan mata dari Torik. Wasit muda yang boleh dibilang baru dipromosikan di kompetisi ESL ini. Wajah yang masih belum puas dari para pendukung Sriwijaya FC yang hadir di stadion tentunya. Hanya unggul tipis di babak pertama ini walaupun banyak peluang tercipta. Sung Yong Lee mengambil set piece bagi Sigli. Sekou Kamara mencari pergerakan dari Abu Bakar Bah kali ini. Masih Abu Bakar Bah dan nampaknya sepak pojok bagi PSAP Sigli. Harus fokus dan berhati-hati lini pertahanan Sriwijaya FC. Mendapatkan tekanan dari Sigli di akhir pertandingan babak pertama ini. Sukman Suhaib sang eksekutor. Perbincangan antara Indra dengan Sekou Kamara mencoba memanfaatkan peluang melalui sepak pojok. Sebuah heading, beruntung masih ada Jamie Coyne tadi. Upaya dari Faisal. Jarak jauh Faisal. Peluang terbuka bagi Sigli di akhir pertandingan babak pertama tadi. Beruntung masih dapat terselamatkan gawang Ferry Rizul. Skor sementara menuju halftime adalah 1-0. Keunggulan tim tuan rumah, gol diciptakan oleh Thierry Gattuso. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kontak antara Stembiso dengan Keith Kayamba Gams. Wajah belum tenang dari para pendukung yang masih ingin terlihatnya gol demi gol tercipta. Dan mitra sepak bola, inilah dia kick off babak kedua. Langsung dari Gelora Sriwijaya Jakabaring, Jamie Coyne langsung memberikan umpan melebar kali ini kepada Supardi. Sriwijaya FC memang memegang kendali penuh pertandingan di babak pertama. Dan begitu banyak peluang yang tercipta, secara mengejutkan hanya berhasil membuat 1 gol dari kaki Thierry Gattuso. Walaupun Gams dan juga Siswanto mendapatkan peluang emas tadi. Umpan menuju far side tadi kepada Ridwan, masih dapat dihalau. Ahmad Juprianto, Ponario Astaman kali ini. Sebuah trupas dimaksudkan kepada Ridwan. Tidak seperti biasanya, Ponario belum bisa melibatkan dirinya dalam penyerangan-penyerangan Sriwijaya FC. Dia lebih berkonsentrasi untuk menjaga lini pertahanan bersama dengan Ahmad Juprianto. Jamie Coyne. Sekou Kamara masih kesulitan bekerja seorang diri di lini depan, memimpin line penyerangan bagi PSAP Sigli. Sesekali mendapatkan bantuan dari Indra Gunawan dan juga Abu Bakar Bah. Mahyadi Panggabean berbanyak kepada Siswanto tadi. Upaya crossing dari Mahyadi terbaca oleh Ikhwani Hasanuddin yang lagi-lagi tampil prima bagi PSAP Sigli di babak pertama. Bersama juga dengan Sung Yong Lee. Satu sama lawan. Penjaga gawang Bani memberikan instruksi pada para pemain bertahan Sigli. Kayamba Gams dikawal ketat oleh Stembiso. Ada juga Yung Song Lee di sana. Umpan sepak pojok Firman Utina yang tidak sempurna tadi. Sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Ya,
Ya, tendangan yang kurang begitu akurat kali ini dari Firman Utina. Ya, coba mengatur posisi sepertinya penjaga gawang M. Sabani. Sebuah header dari Ahmad Juprianto. Lempar ke dalam bagi PSAP Sigli. Permulaan babak kedua dengan tempo sedang-sedang saja dari kedua kesebelasan. Sigli lebih banyak konsentrasi untuk menguasai bola dan tidak memberikan peluang lagi bagi Sriwijaya FC untuk mendominasi jalannya pertandingan seperti babak pertama tadi. Supardi akselerasi masuk menuju lini pertahanan Sigli. Sebuah through pass kepada Firman Utina ataupun Ponario Astaman. Mudah terbaca oleh M. Ali, Vice Captain dari PSAP Sigli, menggantikan peran Reza Fandi yang tidak dapat diturunkan malam hari ini. M. Ridwan kembalikan bola kepada Supardi. Ada pergerakan dari Firman Utina melakukan support kali ini. Melebar kepada Ridwan kembali. Bergerak cukup rapat 3 pemain Sriwijaya FC tadi. Firman Utina, Ahmad Juprianto, square pass kepada Mahyadi Panggabean. Sebuah tekanan coba dibuat anak-anak Laskar Wongkito. Mahyadi Panggabean, tembakan langsung melenceng jauh dari target tadi. Upaya kaki kiri dari Mahyadi Panggabean. Ya, sangat jarang kita lihat tembakan dari luar kotak penalti Ya, yang dilancarkan oleh para pemain Sriwijaya. Sepertinya memang inisiatif yang baik tadi dari Mahyadi untuk memecahkan kebuntuan, namun tendangannya masih jauh dari sasaran. sebuah upaya dari luar kotak penalti dilepaskan oleh Mahyadi Panggabean yang besar namanya ketika memperkuat PSMS Medan. Iya. Dan juga pernah bersama Persik Kediri. Ya, Namun bersama Sriwijaya inilah dia bisa menemukan kembali peran aslinya ataupun juga kontribusinya dalam sebuah tim. long ball dari Ali tidak bisa digapai tadi oleh Abu Bakar Bah. Berikan kepada Ferry Rotinsul. Bukanlah sebuah opsi yang bijaksana bagi Sigli memainkan bola-bola jauh seperti ini dengan adanya Jamie Coyne dan juga Gattuso mengisi posisi center back dari Sriwijaya FC. Umpan terobosan kepada Mahyadi Panggabean. Sebuah crossing ditujukan kepada Jams. Terbebas dari ruang yang cukup terbuka tadi. M. Ridwan. Ya, sundulan yang sebetulnya sudah tepat. Namun posisi dari M. Sabani kembali juga dalam posisi yang sangat tepat Ya, untuk menaklukkan bola. Andai saja M. Ridwan mendapatkan celah untuk mengirimkan umpan kepada Kayamba, mungkin hasilnya bisa lebih optimal. Tapi sepertinya M. Ridwan memutuskan untuk langsung melakukan heading ke mulut gawang. Di sana justru sudah ditunggu dengan sangat enak oleh Ya. M. Sabani. Lagi sirna peluang dari Sriwijaya FC untuk menambah keunggulan mereka. Dan nampaknya hilangnya juga seorang playmaker murni, Mfudo Cecil, bagi tim PSAP Sigli. Sedikit banyak menyulitkan mereka untuk mencoba memberikan supply baik kepada Seku Kamara maupun Abu Bakar Bah. Lebih banyak memainkan gelandang-gelandang bertipe worker dan fighter. Pelatih Jesse Mustamu. Ahmad Juprianto. Ponario Astaman. Oh, terlepas dari kontrol Firman Utina tadi. Bukan pelanggaran dari Siswanto. Play on tadi. Walaupun terjadi kontak dengan Abdul Faisal. Abdul Faisal banyak berduel dengan para pemain Sriwijaya FC. Di babak pertama tadi mendapatkan sikutan dari Ahmad Juprianto. Dan kali ini sebuah kontak terjadi dengan Siswanto walaupun tidak berbuah pelanggaran. Aksi dari Baladas dan juga Hilton Morera yang berada di bangku VIP. Menyaksikan aksi rekan-rekannya berlaga walaupun sejauh ini Sriwijaya FC masih tampil tidak seperti biasanya, hanya unggul dengan 1 gol atas PSAP Sigli. Ya,
Hilton memang merupakan striker langganan kartu kuning, Ya. sehingga sering sekali dia absen di laga-laga yang sangat penting karena kebiasaannya yang banyak melakukan pelanggaran maupun provokasi yang berbuah kartu kuning. Supardi, sebuah sprint cepat tadi. Berikan umpan kali ini Ridwan terbebas kiri kayak Bagams. Dan kembali peluang bagi Siswanto. Oh, sayang sekali. Terlalu lama mengambil keputusan dari Siswanto untuk melepaskan eksekusi menuju gawang Bani yang sudah terbuka. Belum berakhir tekanan dari Mahyadi Panggabean. Umpan pendek yang dapat diantisipasi dengan baik oleh Ikhwani Hasanuddin yang memulai sebuah serangan balik bagi PSAP Sigli yang harus diwaspadai oleh Sriwijaya FC. Ikhwani Hasanuddin mencoba melewati dua pemain bertahan Seku Kamara, sebuah dummy yang tidak sempurna tadi. Lebih dekat kepada Supardi. Ridwan. Siswanto sangat cepat bergerak melewati kawalan para pemain Sigli. Berikan umpan kembali kepada Ridwan. Yang kali ini menekan dari sisi sebelah kanan. Pertahanan dari Sigli. Ridwan. Akselerasi yang sangat baik kerjasama dengan Siswanto. Ridwan ada sebuah kontak di kotak penalti. Bukan pelanggaran lagi-lagi. Ya, sayang sekali ya, sebuah kesempatan emas kembali Siswanto Ya. tadi gagal untuk diselesaikan karena terlalu lama dia menggoreng bola. Kembali terbuang sia-sia peluang bagi Sriwijaya FC. Ponario Astaman kali ini mencoba menjadi otak serangan dari Sriwijaya. Supardi. Ahmad Juprianto kembalikan kepada kapten kesebelasan Ponario Astaman. Kerjasama yang tidak sempurna dengan Firman Utina. Mentah di kaki Ferry Komo. Abu Bakar Bah melibatkan Seku Kamara kali ini. Kembali long ball yang menjadi opsi yang saya pikir kurang tepat Yuki Betul bagi sekali, PSAP. terkesan sangat dipaksakan. Sementara para pemain PSAP yang lain belum juga naik untuk membantu serangan. Kamara sudah memberikan umpan jauh yang tidak terukur. Sangat cerdik tadi Kirkaya Bagams. Dan beruntung sebuah recovery yang juga sangat apik dari Yung Song Lee yang lagi-lagi menunjukkan kualitasnya sebagai center back yang sangat handal dan begitu taktis. Walaupun tidak memiliki postur tubuh yang ideal sebagai seorang center back. Cukup unik memang melihat pemain yang bertubuh mungil justru ditempatkan sebagai pemain center back. Ini kita lihat bagaimana sebuah kesempatan. Di sini mestinya Siswanto bisa langsung melakukan first time shoot ya. Ya. Tapi dia memilih untuk melakukan drive melewati pemain lawan. Dan Kesalahan bagi penjaga gawang Bani dimanfaatkan oleh Siswanto dengan sebuah heading yang berbuah gol kedua bagi Sriwijaya FC dan tentunya mengejutkan bagi PSAP Sigli. 2-0 Sriwijaya FC unggul. sayang sekali permainan yang cukup baik sebetulnya dari Sabani. Ya. Sepanjang paruh permainan. Tapi kali ini dia miss dalam mengantisipasi tendangan sudut ataupun crossing tadi dari Sriwijaya. Dan lagi kita lihat aksi selebrasi yang sangat menghibur dari Laskar Wongkito. Dan sangat disayangkan penjaga gawang andalan dari PSAP Sigli. Bani justru membuat kesalahan sendiri tadi. Dan nampaknya memberikan gol kepada Firman Utina. Iya. Dari open play mereka tidak bisa mencetak gol, tapi justru dari set piece seperti ini hanya karena kesalahan yang tidak perlu dari Sabani. Kita lihat tendangan pojok Firman. Ya. Sangat ceroboh saya kira bola tips dari Sabani yang tidak terlalu kuat sehingga bola swing dari Firman tadi justru melesat ke dalam gawang sendiri. Kita lihat ancaman juga dari Siswanto tidak terlalu berat. Justru pengambilan posisi dari Sabani yang saya kira kurang tepat. Aksi tiup lilin dari Firman dan kawan-kawan menjadi tanda bahwa Sriwijaya FC berpesta dengan menambah pundi-pundi gol menjadi 2 kali ini. Setelah gol bunuh diri dari penjaga gawang Sigli, Bani tadi, yang mentip bola menuju gawangnya sendiri. Sebuah corner cerdik in swinger dari Firman Utina. Tidak bisa dibaca tadi oleh Syabani. Tembakan langsung, peluang pertama bagi Sigli untuk mengancam gawang Ferry Rotinsulu di babak kedua ini dari jarak jauh. Tipis saja di atas target, upaya dari Ferry Komul tadi. Ya inilah yang seharusnya dipersering ya, dilakukan oleh para pemain PSAP ketika mereka sulit untuk bisa menembus pertahanan dari Sriwijaya dengan permainan terbuka, maka tembakan-tembakan dari jarak jauh adalah menjadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan. Bermain lebih positif dengan tempo yang sedikit dinaikkan dan juga passing pendek menjadi beberapa alternatif bagi Sigli untuk kembali pada pertandingan malam ini walaupun sudah tertinggal dengan 2 gol. Ridwan. Pelanggaran oleh Abu Bakar Bah tadi terhadap Muhammad Ridwan.
Free kick diambil oleh Ponario, walaupun belum memuaskan bagi wasit Torik tadi. Gol diciptakan oleh Firman Utina nampaknya, walaupun memang terjadi sentuhan terakhir oleh Bani, dan saya pikir sebuah on goal patut diberikan kepada Bani. Sung Yong Lee, Seiku Kamara, sebuah umpan terlepas tadi, sayang sekali sudah offside nampaknya. Sung Yong Lee cukup riskan yang dilakukan oleh Sung Yong Lee tadi dengan membuang bola, menguji kesabaran dari wasit Torik, dan nampaknya tidak ada opsi lain selain memberikan kartu kuning. Keputusan yang sangat tepat, saya pikir, dari Torik. Sapuan yang tidak perlu tadi dari Lee, posisinya, dan wasit juga sudah meng-call dia dalam posisi offside. Lebih kepada rasa frustrasi seorang Sung Yong Lee yang harus kerap kali jatuh bangun mempertahankan lini pertahanan Sigli dari ancaman para pemain Sriwijaya FC. Ahmad Juprianto melebar kali ini kepada Supardi. Kekuasaan penuh lagi-lagi dipertunjukkan oleh anak-anak Sriwijaya FC. Ridwan, umpan terbaca oleh Sutembiso tadi, sayang sekali upaya dari M. Ridwan. Abu Bakar Bah, Abdul Faisal belum menyerah anak-anak Sigli, dan lagi sebuah kesalahan sendiri yang hampir berakibat fatal terlepas. Keith Kayamba Gams, dan lagi-lagi kepercayaan diri dari Bani nampaknya sudah terpengaruhi dengan adanya gol bunuh diri tadi. Ya, sayang sekali kita lihat andai saja Keith Kayamba memberikan umpan crossing tadi, tidak melakukan syuting langsung, mungkin hasilnya bisa lebih optimal. Kita bisa lihat dalam tayangan ulang tadi, karena ada satu pemain, M. Ridwan kalau tidak salah, yang sudah menunggu di sisi kanan. Kembali sepak pojok yang harus diantisipasi oleh Bani dan juga lini pertahanan Sigli menuju tiang jauh, dan kali ini klaim yang sempurna diberikan oleh Bani menenangkan lini pertahanan PSAP Sigli. M. Ali masih mencoba membangun serangan Sigli walaupun sudah tertinggal 2 gol tanpa balas. Abdul Faisal, Abu Bakar Bah melebar kepada Ikhwani Hasanuddin. Sangat sulit bagi Ikhwani Hasanuddin, dikepung oleh 3 pemain Sriwijaya, dan lagi-lagi covering yang sangat baik dari para gelandang bertahan Sriwijaya FC, baik Ponario maupun Ahmad Juprianto. Begitu luar biasa sehingga memberikan ketenangan kepada 2 center back Sriwijaya FC. Kita lihat, dia. Ya, ada M. Ridwan di sana. Ya. Andai saja Kayamba bisa lebih sabar melihat bola yang sebetulnya masih bisa dimainkan dengan M. Ridwan, mungkin hasilnya bisa lebih optimal. Kembali sebuah upaya tekanan dari Sigli yang berbuah mentah di hadapan Ferry Rotin Sulu dan hanya memberikan goal kick bagi Sriwijaya FC. Gattusi dan Jamie Cohen tidak mendapatkan ancaman serius dari para pemain depan Sigli, terutama lone striker Seiku Kamara. Ridwan lagi-lagi sangat sempurna dan begitu cerdik umpan yang diberikan oleh Ponario Astaman tadi, sebuah reverse pass kepada Ridwan. Supardi begitu menikmati passing game mereka, anak-anak Sriwijaya FC. Sayang sekali lepas dari kontrol Ridwan tadi dan langsung diamankan oleh M. Ali. Begitu mobile dan begitu cair kerjasama antara Ridwan, Ponario, Firman Utina, dan juga Siswanto. Ini dia in swinging free kick ataupun corner kick yang berakibat sebuah gol bunuh diri dari Bani, mentip bola sendiri menuju gawang yang sudah menghangat tadi. Ya, sangat disayangkan sekali. Tampaknya Sabani terganggu oleh gangguan dari Siswanto tadi. Ya. Bola diamankan oleh Ikhwani Hasanuddin. Abu Bakar Bah di bawah pengawalan ketat Ahmad Juprianto. Sung Yong Lee gagal tadi melewati Ponario Astaman. Dan kita lihat begitu cepat lagi-lagi sebuah counter balik dari anak-anak Sriwijaya FC. Siswanto mencari pergerakan rekannya, terbebas kali ini Ponario Astaman. Oh, sayang sekali masih terlepas Firman Utina. Dan nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan. Walaupun terjadi kontak dengan Bani, bukan sebuah pelanggaran tadi. Ya, sebuah umpan yang imajinatif sebetulnya diberikan kepada Firman, namun Firman kalah cepat.
Sebuah kemewahan bagi Kasar tadi untuk memiliki gelandang-gelandang penuh imajinasi baik Ponario, Firman Utina, Siswanto. Dan kembali memberikan bola kepada Siswanto kali ini. Gagal tadi upaya 1-2 Siswanto dengan Keith Hemagams untuk menambah gol bagi Sriwijaya FC. Tekanan bertubi-tubi dihadapkan oleh penjaga gawang Sigli, Syahbani. Indra, Abdul Faisal, Ali kali ini dengan kaki luar, lagi-lagi umpan yang tidak cermat, namun pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Thierry Gattuso. Center back yang selalu bermain penuh bagi Sriwijaya FC, walaupun acap kali berganti partner di putaran pertama, namun di putaran kedua ini sudah mendapatkan duet sehatinya, Jamie Coyne. Dan sudah hampir 500 menit lebih gawang dari Sriwijaya FC tidak kebobolan, UK. Betul sekali. Sebuah rekor yang cukup membanggakan tentu saja untuk Sriwijaya karena sebelumnya mereka tidak pernah merasakan ini. Iya. Serangan kilat dari kaki Supardi melepaskan Keith Hemagams dengan back heel tadi yang tidak sempurna ditujukan kepada Ridwan. Stembiso Ntumbele. Tackling yang sangat telat dari Stembiso tadi menjatuhkan Gams, dan lagi keputusan yang saya pikir sangat tepat memberikan kartu kuning kepada Stembiso Ntumbele. Set piece akan diberikan oleh Sriwijaya FC. Nampaknya eksekutor baik Ponario maupun Firman Utina menghadapi bola. Ponario nampaknya yang mendapatkan tanggung jawab kali ini. Berikan sebuah umpan lambung menuju kotak penalti. Gattuso kembali. Begitu terbebas kita lihat Thierry Gattuso tanpa marking yang sangat rapat dari Stembiso. Bisa melepaskan eksekusi sundulan menuju gawang dari Syahbani tadi. Iya, sayang sekali umpan yang sangat baik sebetulnya dari Ponario. Dan positioning yang juga cukup ideal sebetulnya dari Gattuso, sayang saja sundulannya masih melenceng. Supardi. Sriwijaya FC coba keluar dari daerah pertahanan sendiri. Firman Utina. Ponario Astama, kembali Firman. Oh, salah pengertian dengan Supardi tadi. Bernyanyi tanpa henti para pendukung setia Sriwijaya FC, terutama setelah tim kesayangan mereka unggul dengan 2 gol tanpa balas. Gol dari Thierry Gattuso dan juga Firman Utina, ataupun on goal dari Bani tadi. Oh, sayang sekali terlepas dari kontrol Siswanto tadi. Peluang yang sebenarnya juga sudah cukup terbuka tadi. Sebuah serangan balik dari kaki Sekou Kamara. Ada support yang datang di sisi sebelah kiri kali ini. Sukman Swipe. Ya, dorongan dari Jamie Coyne tadi dengan tangan kanannya. Terlalu lama saya kira Sukman Suaib untuk bisa membaca situasi. Inilah yang tadi sempat kita bahas, bagaimana mereka selalu saja terlambat untuk bisa merespon serangan. Iya. Karena supporting dari lini kedua juga terlambat untuk melakukan follow up permainan. Set piece menjadi salah satu opsi tentunya bagi Sigli untuk mencari jalan kembali pada pertandingan malam hari ini. Akan dieksekusi oleh Sung Yong Lee. Sudah dilakukan backhander tadi ditujukan kepada Sekou Kamara. Belum offside dan nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan. Berbuah goal kick nampaknya bagi Sriwijaya FC. Malam yang sangat sulit bagi Sekou Kamara, bekerja seorang diri, mencoba melewati kawalan Jamie dan juga Gattuso. Belum beranjak pundi-pundi gol dari Keith Hemagams, masih terhenti di 16. Belum bisa mendapatkan peluang untuk menciptakan gol di babak kedua ini. Hanya satu tadi yang masih dapat diselamatkan oleh Bani. Menjauh, kontrol yang cukup cermat dari Siswanto kali ini. Siswanto!
Sayang sekali, kembali sebuah peluang terbuang percuma dari kaki Siswanto tadi. Pelanggaran Ponario Astaman terhadap Ali. Iya, dengan kaki yang terbuka tadi. Iya, sebetulnya memang tidak ada kontak, tapi kita lihat memang membahayakan, Iya. sehingga Ali harus melompat. Ferry Komul yang tidak tampil prima pada malam ini nampaknya harus digantikan oleh Sayuti, pemain yang kerap kali beroperasi di wing sebelah kiri bagi PSAP Sigli. Memiliki kecepatan yang bisa mengancam lini pertahanan dari PSAP ataupun dari Sriwijaya FC. Sayuti yang sudah menciptakan 3 gol musim ini bagi tim asal Aceh ini. Sung Yong Lee. PSAP Sigli mencoba membangun serangan. Indra Gunawan tadi. Header yang tidak sempurna. Lebih dekat kepada Supardi. Ahmad Juprianto. Tidak berubah jalannya pertandingan di babak kedua ini. Sriwijaya FC tetap memegang full control. Dan begitu menguasai ball possession. Mahyadi Panggabean. Umpan tanggung tadi kepada Ponario Astama. Dapat dibaca lini pertahanan Sigli. Ikhwadi Hasanuddin. Abu Bakar Bah, terhalang wasit. Kesempatan bagi Firman Utina untuk mengambil tekanan. Firman Utina! Luar biasa dan sangat brilian. Upaya dari Firman Utina menciptakan gol ketiga dan lagi aksi selebrasi yang luar biasa. Jeger! 3-0 Sriwijaya FC unggul atas tim PSAP Sigli. Iya, memang tidak lepas dari andil dalam tanda petik wasit yang tadi tidak sengaja menyentuh bola sehingga akhirnya Sriwijaya kembali mendapatkan bola possession dan sana Firman membayarnya. Kesalahan umpan tadi kemudian menjadi gol lewat aksinya yang cukup brilian saya kira di kotak penalti melewati seorang pemain. Kita bisa lihat dalam replaynya. Momen yang tidak menguntungkan bagi tim PSAP Sigli. Wasit Torik memberikan sentuhan terhadap bola tadi, melepaskan Firman Utina dengan kaki luar. Finishing yang sangat sempurna dan begitu jenius. Membuat Sriwijaya FC unggul 3-0 dan keadaan menjadi semakin sulit bagi tim PSAP Sigli. Sebuah gunung yang sangat terjal untuk didaki, keunggulan 3 gol ini. Iya, betul sekali. Dan pertandingan masih cukup lama, sekitar 20 menit lagi. Dan terkadang memang apabila Anda sedang berada di puncak permainan dan sedang memimpin klasemen, keberuntungan kecil berpihak kepada Anda. Seperti yang terlihat tadi, kontak yang sangat tidak disengaja oleh Torik. Iya. Melepaskan Firman Utina. Dan lagi sebuah serangan kilat dari kaki Siswanto. Footwork yang sangat cerdik. Dan nampaknya harus dilanggar oleh Stembiso Ntumbele. Yang sudah mengantongi kartu kuning, harus berhati-hati tentunya. Inilah kelebihan dari Siswanto, bagaimana dia mampu melepaskan diri saat mendapatkan pressure. Ya. Karena memiliki kemampuan individu yang cukup mumpuni. Bench dari Sriwijaya FC nampaknya sudah bisa bernapas lega. Ini dia lagi tayangan ulang dari finishing touch. Dan kita lihat Sabani hanya terdiam saja, terpaku dalam posisinya. Keadaan yang cukup sulit bagi Syabani memang melihat pergerakan dari Firman Utina yang menekan langsung tadi dan memberikan gol ketiga bagi Sriwijaya FC. Dan apa yang terjadi? Masih terlibat dalam perdebatan kapten pengganti Ali dan Abu Bakar Bah dengan akal sehat bersama dengan Seku Kamara berupaya meredam emosi para pemain Sigli yang sudah tidak terkendali karena tertinggal oleh 3 gol Sriwijaya FC dan juga kesalahan mungkin yang tidak disengaja oleh wasit Torik tadi membenturkan bola menuju kepada penguasaan para pemain Sriwijaya FC. Lagi eksekusi yang harus dipantau dengan baik oleh lini pertahanan karena penampilan yang begitu inspirasional malam ini dari Firman Utina kerap kali memberikan ancaman dan gol juga sudah tercipta dari kakinya Firman Utina. Beruntung masih ada sebuah sundulan tadi Ridwan. Keith Kemba Gams dapat dibuang tadi oleh Sukman Suaib. Ponario Astaman belum berhenti, sebuah serangan dari Sriwijaya FC. Tentunya Jamie Coyne dan juga Gattuso sudah mulai gatal kakinya untuk membantu penyerangan maju ke depan. Seperti yang terlihat kali ini lagi-lagi pergerakan dari pemain bertahan Thierry Gattuso dan ada sebuah kontak, namun wasit Torik tidak tertarik untuk memberikan penalti tadi karena terlalu mudah Gattuso terjatuh.
Kembali kesempatan bagi Sigli. Sayuti melewati Jamie Coyne tadi, namun sangat cepat membaca ancaman Ferry Rotinsulu. Ya, hal yang sangat tidak perlu dari seorang Sekou Kamara. Tidak jelas tadi apa maksudnya ketika bola dalam penguasaan Ferry Rotinsulu. Sudah hancur berantakan nampaknya strategi dari pelatih Jesse Mustamu. Dengan apa yang terlihat di lapangan, kita lihat penguasaan dipegang penuh oleh Ferry. Dan mencoba bermain rugby nampaknya Sekou Kamara. Ya, saya kira ini hanya sedikit riak ya. Ya, ada sebuah pelanggaran. Tampaknya lebih dulu terjadi free kick. Ya. Ya, saya kira inilah kesempatan yang bisa dimaksimalkan karena permainan open play yang coba diterapkan oleh PSIP tidak mempan. Hanya melalui set piece seperti inilah peruntungan bisa mereka raih. Namun kita masih menunggu siapa yang akan melakukan shooting. Ada Sung Yong Lee dan juga Sekou Kamara. Nampaknya eksekusi yang diberikan oleh Sekou Kamara membentur pagar hidup dari Sriwijaya FC. Dan mereka juga tidak memiliki shooter yang andal, Adi. Ya. Semakin berat memang situasinya. Mengingat perbedaan kelas antara kedua tim ini sangat kontras sekali. Betul sekali. Peluang bagi Sigli. Indra lagi-lagi sangat sempurna cara bertahan dari Thierry Gattuso, kita lihat. Dengan berpindahnya Wook Jin Yu menuju Persira Raja Ampat, nampaknya opsi set piece juga hilang dari kesebelasan PSAP Sigli. Mereka memilih opsi untuk menukar Wook Jin Yu dengan Jeon Sung Ha, yang pada putaran pertama membela Persiram Raja Ampat, kali ini berlabuh di kota Sigli. Namun masih menduduki posisi bench. Mahyadi Pangabean, Jamie Coyne. Umpan yang sangat terukur pada Supardi. Akselerasi yang cukup baik dari Supardi kali ini. Di bawah kawalan Abdul Faisal tadi. Ahmad Juprianto. Umpan pendek kepada Ponario, diberikan kesempatan untuk berputar dan memberikan umpan Supardi yang dituju crossing yang sangat baik. Oh, sayang sekali. Sudah meninggalkan lapangan walaupun Keith Kayamba dalam posisi terbebas tadi. Umpan yang cukup baik saya kira dari Ponario. Tapi memang sudah kehilangan keseimbangan Supardi saat melakukan crossing. Sukman Suaib, Sekou Kamara sudah menciptakan 6 gol bagi PSAP Sigli pada musim Indonesia Super League kali ini. Sekou Kamara. Abu Bakar Bah, 2 gol tercipta dari kakinya ketika Sigli berhasil menang atas Persidafon Davonsoro. Namun penampilannya malam ini masih jauh dari standar. Terlepas Ikhwani Hasanuddin, sebuah cutback tadi masih dapat dibaca oleh Ahmad Juprianto. Untuk kali pertama Ikhwani Hasanuddin mengancam melalui posisi wing tadi, belum bisa memberikan hasil positif bagi penyerangan PSAP Sigli. Mencoba menaikkan tensi permainan Sigli melalui kaki Abu Bakar Bah. Mencoba menciptakan peluang di depan gawang dari Ferry Rotinsulu. Ikhwani kali ini cukup cermat. Footwork yang sangat baik dari Ikhwani, namun lagi-lagi Mahyadi Pangabean menunjukkan kualitasnya. Cukup berani kali ini dan seharusnya memang demikian karena sudah tidak ada pilihan lagi. Kalah 1, 2, dan 3 juga tetap kalah. Mereka harus lebih berani paling tidak untuk menjaga kehormatan mereka, tidak pulang dengan kosong gol. Ya, pergantian yang menjadi ciri khas dari Kashar tadi. Ini sempat kita bicarakan tadi di paruh babak pertama bahwa memang dibutuhkan pemain yang lebih dekat dengan kotak penalti untuk mendampingi Kayamba. Dan itulah Rizky Nofriansah. Dengan skor keunggulan 3-0, nampaknya Kashar tadi seperti biasa tidak ingin mengendorkan serangan anak asuhnya, memasukkan lagi ancaman lini depan dari kaki Rizky Nofriansah. Ya, dengan sisa waktu yang masih sangat cukup untuk bisa adanya gol tambahan, saya kira masuknya Rizky juga memberikan gairah tersendiri. Ya. Kembali sebuah peluang bagi Sriwijaya FC dari kaki Rizky Nofriansah kali ini. Umpan menuju Ponario Astaman terlalu panjang tadi, lebih dekat kepada Abu Bakar Bah.
Iya. Ikhwani Hasanuddin. Tampak sekali juga para pemain Sriwijaya tidak ingin mengalah. Iya. Terus melakukan penjagaan yang ketat setiap kali PSAP menguasai bola. Kembali ancaman dari kaki Keith Kayamba Gams. Rizky terbebas kali ini. Rizky Nofriansyah berada di posisi sentral. Beruntung dengan sigap tadi Syabani tidak ingin mengulangi kesalahannya dan langsung menyergap bola. Akan menjadi rekor tersendiri apabila Sriwijaya FC mampu mempertahankan clean sheet. Luar biasa, 8 pertandingan tanpa dibobol oleh lawan. Ya, ini mereka mencari kemenangan ke-8 dan sepertinya ini sudah terwujud tadi dengan skor 3-0 kali ini. Artinya ada 24 poin yang mereka raih secara beruntun. Bahkan angka tersebut belum sempat diraih oleh 4 tim terbawah sekalipun. Ini sebuah catatan yang sangat luar biasa bagi Sriwijaya. Awal mula keadaan yang sangat tidak diinginkan oleh para punggawa PSAP Sigli. Kontak dari wasit tadi dan upaya dari Jamie Coyne belum bisa mengancam gawang Bani. Jamie Coyne yang mengawali karirnya di Akademi Sepak Bola West Ham di Inggris. Ya, dan dengan posturnya yang sangat menjulang, saya kira sangat mendukung sekali untuk benteng pertahanan Sriwijaya yang sebetulnya sudah sangat baik sebelum kedatangan dari Jamie Coyne. Betul sekali. Dan juga masih ada Nova Arianto yang duduk di bangku cadangan bagi Sriwijaya FC. Begitu mewah skuad yang dimiliki oleh Kasar tadi, bahkan bisa membentuk 2 tim mungkin UK. Iya. Dengan pemain pelapis yang juga kualitasnya kelas atas. Harus diacungi jempol upaya penyesuaian diri yang sangat apik dari Jamie Coyne yang langsung nyetel dengan tim Sriwijaya FC. Tidak terlepas juga dengan mungkin ikut sertanya istri serta anaknya menuju kota Palembang dari kota Perth di Australia. Umpan jauh ke depan Jamie. Mudah bagi Bani kali ini. Dan nampaknya kendala penjaga gawang juga masih menjadi hal utama bagi PSAP Sigli. Setelah di putaran pertama, silih berganti Fahru Rozi dan juga penjaga gawang cadangan Mak Syukur bergantian mengawal gawang Sigli, namun belum ada perbaikan. Masuknya Bani diharapkan memperbaiki kinerja di lini pertahanan, namun belum bisa. Dan terlepas kali ini Sekou Kamara. Apakah terjadi sebuah penalti? Ya, betul sekali, hadiah penalti nampaknya diberikan ataupun pelanggaran. Masih melihat tentunya apa yang diputuskan oleh wasit. Ya, penalti setelah kontak antara Ferry dengan Sekou Kamara. Iya, Ferry tampaknya mengalami pendarahan di bibir karena benturan tadi dengan Sekou Kamara. Ya. Kita masih menunggu apa yang sesungguhnya terjadi. Kontrol dari Sekou Kamara tadi melewati Thierry Gattuso. Dan ini dia kontak antara Ferry dengan Sekou. Ya, sejujurnya ini masih 50-50 ya. Kalau kita lihat posisi dari Ferry Rotinsulu juga tidak salah karena dia menghadap bola dan namun ada sebuah gangguan mungkin terhadap laju seorang Sekou Kamara sehingga wasit Torik langsung memberikan hadiah penalti. Saya kira ini akan menjadi consolation goal menjelang akhir pertandingan. Dan apakah rekor tidak terbobolkan? Sriwijaya FC akan terpecahkan dengan kaki eksekusi Sekou Kamara, ataukah Ferry Rotinsulu akan menjadi pahlawan bagi warga Palembang dan mempertahankan clean sheet sepanjang 8 pertandingan. Sebuah momen yang sangat menegangkan tentunya. Pencipta 6 gol bagi PSAP Sigli akan menghadapi salah satu penjaga gawang terbaik Indonesia Super League dan sudah menjadi incaran dari Alfred Riedel untuk mengisi kembali tim nasional. Pergantian pemain Septia Hadi menggantikan Mahyadi Panggabean dan juga sedikit mengganggu konsentrasi dari Sekou yang sudah mungkin 1 menit penuh berada di kotak penalti untuk mengeksekusi kali ini. Sekou Kamara sangat mudah dan begitu simpel. Eksekusi yang sempurna dari Sekou Kamara. Saya kira tepat, harus diulang karena saat eksekusi akan dilakukan Ferry sudah maju selangkah dari garis. Saya kira ini sebuah pelajaran yang baik. Betul. Apapun yang terjadi,
maka eksekusi harus diulang. Karena kalau kita dari layang ulang bahwa Ferry sudah lebih dulu berada di luar garis, maju ke depan sebelum ayunan terakhir kaki dari Kamara mengenai bola. Harus menjaga konsentrasi. Termasuk penuh. juga kalau ada pemain yang masuk ke dalam kotak, maka juga harus diulang. Sekou Kamara untuk kali kedua harus mengeksekusi penalti bagi PSAP Sigli. Begitu fokus ingin menjebol gawang Ferry untuk kedua kalinya kali ini. Sekou Kamara jeger 3-1. PSAP Sigli berhasil memperkecil keunggulan dari Sriwijaya FC. Gol ke-7 bagi Sekou Kamara dengan aksi yang cukup menarik tadi. Ya, saya kira dia sudah menebus rasa penasaran yang selalu sulit untuk bisa masuk kotak penalti. Apalagi membuat gol, dan kali ini akhirnya dia bisa menuntaskan jawaban yang paling tidak sepanjang permainan ini dia selalu sulit untuk bisa mendekati gawang Ferry Rotinsulu. Dan akhirnya rekor fenomenal dari Sriwijaya FC harus dipecahkan di kandang mereka sendiri. Rekor clean sheet nampaknya hanya bertahan hingga 7 pertandingan. Sekou Kamara lah menjadi aktor pembuyar rekor fantastis ini. Ya, paling tidak sudah ada 4 gol yang menghibur para pemirsa pada malam hari ini. Seperti biasa Sriwijaya FC tidak pernah mengecewakan apabila tampil di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Average 2,8 gol yang mereka ciptakan kembali dipecahkan dengan adanya 3 gol dari Gattusi, on gol dari Bani, dan juga gol dari Firman Utina tadi. Dan dengan kemenangan ini akan sedikit memperlebar jarak mereka dengan Persipura Jayapura yang masih menekan mereka di peringkat kedua tentunya. Sang juara bertahan Indonesia Super League. Sebuah partai yang memang wajib dimenangkan oleh Sriwijaya FC mengingat Persipura akan kembali pulang menuju Jayapura di 2 pertandingan penting yang harus mereka menangkan tentunya. Peluang set piece akan dihadapi oleh Firman Utina yang tampil sangat baik pada malam hari ini. Sevia Hadi dilanggar tadi, sangat jelas sekali dalam tayangan ulang. Set piece yang cukup menarik, mencoba men-set up Jamie Cohen yang terbebas tadi, Firman Utina. Sayang sekali harus diulang dan nampaknya akan merubah sedikit strategi set piece kali ini, Firman Utina. 2 pagar hidup yang cukup mini tadi, Abu Bakar Bah dan juga Ikhwani Hasanuddin. Di tiang jauh ada 3-4 pemain Sriwijaya FC termasuk Rizky Nofriansyah. Firman Utina kirimkan umpan yang cukup berbahaya dan terlepas. Sayang sekali Ahmad Juprianto ataupun Ridwan tadi. Ridwan nampaknya yang melepaskan tembakan langsung yang masih meninggi di atas gawang dari Syahbani. Ya, hampir saja gol keempat disasar tadi oleh M. Ridwan di menit-menit terakhir atau 5 menit terakhir, berawal dari bola rebound, tendangan Firman Utina, dan sudah 3 kali dalam posisi seperti ini pemain-pemain Sriwijaya selalu saja melakukan tendangan yang jauh di atas mistar. Kita lihat sebelumnya ada Kayamba, kemudian Siswanto, dan kali ini giliran M. Ridwan. Memasuki 5 menit akhir, Jeon Sung Hwa nampaknya dimaksudkan menggantikan Abdul Faisal oleh pelatih Jesse Mustamu. Sudah bekerja keras Abdul Faisal menggalang lini tengah dari Sigli. Jeon Sung Hwa, pemain yang disain dari Persirap Raja Ampat, sebagai pertukaran dengan Wook Jin Yu. Sekou Kamara, pelanggaran oleh Jamie Cohen tadi, jelas terlihat kaki dari Jamie Cohen membuka tadi dan melanggar Sekou Kamara. Kartu kuning. 2 partai berat menanti Sriwijaya FC menghadapi Persidafon dan juga Persiram Raja Ampat pada tanggal 14 dan 17, yang tentunya bisa mengubah arah persaingan di papan atas yang masih selalu bergerak antara Persipura dan Sriwijaya FC. Ya, kita lihat ada injakan tadi. Sung Yung Lee nampaknya menjadi eksekutor bagi PSAP. Memberikan umpan, flick on header terlepas kali ini. Para pemain Sigli di kotak penalti, Sayuti. Umpan Sayuti masih dapat diamankan tadi oleh Ponario.
Sebuah tendangan dari Jeon yang tidak maksimal. Rizky Nofriansyah one on one dengan Ali. Kontrol yang sangat cermat dan cukup keras tadi Jeon Sunghwa. Ada kotak terhadap dagu nampaknya dari Rizky Nofriansyah dari Jeon. Ya, terlalu emosional tampaknya Jeon setelah tadi gagal memanfaatkan peluang. Oh iya, sepertinya memang lengan dari Jeon. Entah sengaja atau tidak mengenai atau juga menampar wajah dari Rizky Nofriansyah. Ya. 3 menit terakhir di waktu normal bagi Sriwijaya FC untuk menambah pundi-pundi gol mereka. Firman Utina. Umpan kotak penalti keluar dari sarangnya. Syabani mengklaim bola di udara tadi dengan sangat baik. Abu Bakar Bah melebar pada Sekou Kamara. Anak-anak Sigli belum menyerah untuk mencoba menciptakan gol kedua. Ikhwani Hasanuddin cutback yang sangat baik. Hampir saja berbuah gol kedua bagi mereka. Sekou Kamara terlepas kali ini. Sekou Kamara, bola masih berada di gawang Ferry Sayuti dan nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Sayuti karena Ferry sudah menguasai bola dengan 2 tangan nampaknya. Iya, kita lihat agak kocar-kacir itu pertahanan dari Sriwijaya. Dan menarik melihat bagaimana Ferry Sulu harus mengais-ngais bola dari kaki para pemain PSAP Sigli yang begitu leluasa berputar-putar di kotak kecil dari pertahanan ataupun juga 16 box dari Sriwijaya. Kita lihat begitu sulitnya Laskar Wongkito mengamankan kotak penalti mereka dari ancaman Sekou Kamara. Seftia Hadi tadi gagal melakukan blocking dan ini dia. Nampaknya 2 tangan ya, 2 tangan dari Ferry tadi sudah menguasai bola sehingga ini dilihat oleh Torik sebagai sebuah pelanggaran dari Sayuti. Masuknya Sayuti dan juga Jeon Sunghwa sedikit banyak menambah dimensi penyerangan bagi PSAP Sigli. Namun nampaknya sudah sedikit terlambat karena mereka masuk dalam keadaan tertinggal 3 gol tadi. Ya, sebetulnya mereka saat ini sudah lepas ya dari pressure mental PSAP Sigli karena mereka sudah merasa tidak ada lagi hope ataupun harapan untuk bisa menyamakan kedudukan. Maka mereka lebih berani bermain terbuka, menikmati pertandingan sehingga mereka terlihat lebih agresif di menit-menit akhir pertandingan ini. M. Sobran masuk menggantikan Ridwan. Ferry Rotinsulu masih mengalami kendala nampaknya belum bisa melanjutkan pertandingan. Ini dia tayangan ulang dari pelanggaran Sayuti. Apakah 2 tangan dari Ferry? Ya, itu dia 2 tangan dari Ferry sudah menguasai penuh bola tadi. Dua menit minimal waktu tambahan di babak kedua ini diberikan oleh wasit Torik, di mana Sriwijaya FC nampaknya akan kembali mengklaim 3 angka dan berdiri kokoh di puncak klasemen sementara Indonesia Super League. Pada pekan depan kita akan melihat aksi tur Papua dari Sriwijaya FC dan ini dia luar biasa. Show flare yang diberikan oleh para pendukung nampaknya dari Beladas dan juga tentunya rekan-rekan Singamania. Sebuah kado kemenangan yang sangat sempurna diberikan oleh tim kesayangan mereka memperingati ulang tahun ke-7 dari Singamania. Luar biasa atraksi yang diperagakan. Ya, meski ini secara rule juga tidak boleh, Adi. Ya. Tidak boleh ada red flare dalam pertandingan level internasional maupun juga nasional karena ini mengganggu jalannya pertandingan. Kita lihat asap sudah memasuki ke dalam lapangan. Namun nampaknya memang para penonton terjebak dalam euforia kemenangan UK. Sangat sulit untuk dihindarkan. Hal serupa juga kerap kali terjadi di Italia dan Amerika Latin. Dan itulah dia fluid panjang dari wasit Torik menandakan kemenangan 3-1. Keunggulan tim tuan rumah Sriwijaya FC atas tamunya PSAP Sigli. Gol diciptakan Thierry Gattuso dan juga Firman Utina serta gol bunuh diri mungkin dari Syabani. Semakin kokoh di puncak klasemen Sriwijaya FC dan tentunya kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.